kita satu untuk menaikkan pujian bagi Tuhan yang berkata banget. Dengarkan firman di sini. Firman Mari kita tanya yang sekarang waktunya berbagi Kerajaan, mari masuk dengan kemenangan. Bangkit, nyatakan kemuliaannya. Tetap bangkit. kebenaran yang untuk bertemu mengaku Yesus Kristus dialah Tuhan dialah kehendak serta Tuhan Dengan panggilannya untuk membenahi firman sukarela. berdiri bagi bangsa maju maju Kan bangkit, nyatakan terus. nyatakan kau sampai setiap semua lidah Semua lidah mengaku. dialah Tuhan sekarang dialah nyatakan kemuliaannya bangkit akan kebenarannya sampai setiap lutut bertelur semua lidah mengaku. Mari kita satu dalam doa, berdoa firman. Kita berdoa. Allah dalam kerajaan surga, terima kasih atas penyertaan-Mu, dibahasanya untuk kami, dalam persekutuan Kristen, mau berdoa bersama, mau mendengarkan sharing bersama, biarlah firman yang kami dengarkan hari ini boleh menjadi penguatan dan pedoman bagi kehidupan kami. Dengan doa dan permohonan kami, sambut dan dengar doa kami. Haleluya. Amin. Oke, untuk Bapak Kifli ini bisa bergabung. Pas dia pulang sekolah toh, dia pulang sekolah begini dong ketemu beta di depan kelas setelah susi begini. Dadela. Oke, Kak, untuk mau tanya ini mau omong apa di live? ini mau Cuman masuk. ikut kata? Iya, Oke, Kak. silakan Pak Kifli untuk kesempatan saya. Oke. Kak, izin Kak, suara putus-putus. Dong na itu kapal ya itu hari itu kok. Siap, Kak. Yang pisabu punya tuh, Doa firman cukup Kak. yang kita antar ini. Firman suka TW sudah. Maklin. Oke, siap. Oke, baik, shalom semuanya. Kita ambil sikap untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita ambil dari kitab Amsal ayat 14. Amsal 14 ayat 12. Kitab Amsal berapa, Kak?
14 ayat 12 Kak. 14 ayat 12. Ya, satu ayat saja Kak. Oke. Kita baca sama-sama ya Kak. Iya. 1, 2, 3. Ada jalan yang disangka orang lurus, tetapi ujungnya ujung menuju maut. Nah, saya baca ulang sekali lagi Kak. Ada jalan yang disangka orang lurus, tetapi ujungnya menuju maut. Beta ambil di bawah perikop suara hati. Di sini mengajarkan ketong bahwa hati adalah pusat kehidupan batin, tempat diolahnya perasaan, pikiran yang terdalam. Dari muncul dari hati muncul penilaian jujur dari pikiran, perkataan, dan perbuatan pada diri sendiri dan pada lingkungan hidup kita masing-masing. Suara hati juga membisikkan kepada kita, terutama jika ada yang tidak beres dalam kehidupan kita hari lepas hari, maupun dari keluarga dan luar pergaulan kita, seperti anak muda sekarang nih. Terus dalam ayatnya yang ke-10 dan 13 itu mengajarkan kita bahwa kita bisa saja mengabaikan dan lebih menuruti apa kata orang, namun hati akan merana. Maksudnya kita lebih kita lebih mengabaikan suara hati kita dan lebih mendengarkan kata-kata orang daripada suara hati kita. Karena suara hati muncul dari yang di dalam, mengungkapkan semua perasaan yang kita lakukan begitu. Terus di sini juga mengajarkan kita orang bijak tak akan bertindak berdasarkan apa kata orang. Itu di ayat yang ke-15. Orang bijak tak akan bertindak berdasarkan apa kata orang. Orang bijak itu maksudnya orang yang lebih mendengarkan kata hati daripada mendengarkan kata-kata orang lain. Jadi kita sebagai anak-anak muda kadang terlalai dengan kata-kata dari kata batin kita, daripada lebih mengabaikan kata batin kita daripada kata-kata orang dan mengikuti kata-kata orang lain. Dan di sini juga kita harus berhati-hati melangkah dalam berbagai macam aspek kehidupan kita. Terus kita terus berpeka, maksudnya banyak peka dengan suara-suara hati, untuk lebih menuruti suara hati kita dan tidak coba mengambil keputusan atau mengambil suatu jalan yang disangka lurus karena ia tidak akan menjalani sebelum yakin bahwa jalan itu benar-benar lurus. Maksudnya kita ambil suatu jalan itu jangan harus kata dari suara hati kalau memang jalan itu lurus, maju. Tapi kalau dari kata hati kita bilang jangan, lebih baik berhenti. Terus salah jalan bukan memang akhir dari kehidupan ketong. Ketong kadang anak-anak muda lebih sering salah jalan daripada untuk berbelok kepada kebenaran yang ada. Jadi di sini juga Tuhan bisa membuat keputusan kekeliruan yang kita buat menjadi sesuatu yang berakhir baik. Maksudnya Tuhan buat sesuatu yang pada ketong kehidupan itu baik, dan yang membuat kita itu baik terus kadang bikin keliru ketong anak-anak muda, tapi ujung-ujungnya itu membawa kepada ketong untuk satu jalan yang lurus. Terus dengan pertolongan Tuhan juga ketong bisa kembali menempuh jalan yang benar,
namun proses yang menghabiskan waktu dan tenaga. Memang saat-saat pertolongan Tuhan bisa kembali menempuh jalan yang benar, dan di situ ada banyak proses yang menghabiskan banyak waktu, tenaga, sampai-sampai kita mengeluh dengan pertolongan Tuhan saat itu. Terus kadang menguras pikiran, perasaan. Ada juga yang ketong mengalami kesusahan yang sudah perlu terjadi. Jadi sebelum mengambil keputusan itu penting. Terus mengambil keputusan itu berdasarkan apa yang dari kata-kata dari ketong pung batin. Terus mengambil keputusan juga penting, datang menghampiri Tuhan, terus mintalah kepekaan dengan Tuhan dan mendengar pimpinannya bahkan lewat suara hati ketong masing-masing. Terus dari ini firman beta mau sampaikan bahwa suara hati adalah sobat yang paling berani bicara, juga berani berkata tidak saat semuanya berkarya dalam kehidupan ketong. Mungkin itu dari sedikit firman yang saya bagikan. Mungkin